Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله, yang sama-sama kita hormati sahibul hajah, sahibul bait, Gus Huda, juga sekaligus Gus Muhammad Raqib, dan para asatid, para kiai yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang teruntuk saudara kita ya, bapak-bapak Banser yang Masya Allah sudah ngasih waktunya untuk bisa andil dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang andil dalam acara maulid iku gak rugi. Tidak akan apa? Rugi. Walaupun dapat tugas yang biasa-biasa mah. Biasa wae tugas. Di mata masyarakat niku tugas biasa, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk khidmat dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sesuatu yang agung, yang mulia. Insyaallah temanya malam hari ini adalah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanggar pesantren Raudhatul Qurra wal Munsyidin, insyaallah dua-duanya dipakai ya. Raudhatul Qurra hafidul Quran, baca Al-Quran, tajwidnya semuanya. Iki sanggar ini mengarah kepada khidmat terhadap Al-Quranul Karim. Yang kedua ada tambahannya, munsyid. Tahu enggak munsyid? Artinya munsyid apa? Orang yang melantunkan qasidah. Loh, beda sama penyanyi loh ya. Munsyid beda sama engko bas diwara, wah konser beb tutup. Bukan. Kenapa saya bilang beda? Karena yang kita lantunkan itu pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek penyanyi ngelantun apa? Nggih, kalau penyanyi melantunkan apa? Tapi kalau munsyid itu ada nilai kemuliaan. Sedikit saya berbicara terhadap orang-orang yang munsyid, karena kanan kiri saya ini juga Gus Huda ini, ternyata beliau juga munsyid, enak suaranya juga ya. Ada Gus Amrun, juga ada Gus Mas'ud, Masya Allah ya. Atau mungkin anak-anak yang ada di hadapan kita ini juga kedepannya akan menjadi orang-orang yang melantunkan qasaid ya. Apa sih keunggulannya orang-orang yang melantunkan qasidah? Besar. Mereka orang yang pertama kali dikenal
oleh orang-orang pengarang qasidah tersebut. Kalau yang dibaca Maulid Habsyi, kalau yang mereka lantunkan qasidah seseorang dari para karangan orang soleh, maka orang soleh tersebut akan mengenal terhadap munsyid tersebut. Masya Allah. Bahkan dulu saya ngasih support terhadap orang-orang munsyid dan juga ngasih tahu bahasanya mereka bukan hanya sekedar peramai majelis saja, tapi mereka ini yang qasidah yang mereka baca dengan lantunan suara yang enak, yang merdu, menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dulu pernah dikasih tahu sama guru saya. Siapa yang bisa nasihatin wali atau orang soleh? Ada yang bisa jawab? Yang bisa nasihatin orang soleh siapa? Hah? Yang bisa nasihatin orang soleh munsyid. Kenapa? Mereka melantunkan qasidah yang di situ ada nasihat. Yang mendengarkan siapa? Orang soleh. Masya Allah ya. Makanya beruntung yang punya suara yang merdu. Kalau saya suaranya pas-pasan. Makanya saya cocoknya apa? Ceramah. Kalau suara saya enak, ya satu panggung saya yang megang semuanya. Ceramah saya juga yang gosi. Teman-teman yang lain nggak dapat bagian nanti, malah diborong semua nanti. Masya Allah, alhamdulillah. Yang dilantunkan qasidah pujian terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bahagia terhadap Nabi Muhammad hidupnya senang. Orang yang cinta sama Rasulullah itu mereka akan bahagia dunia dan akhirat. Orang yang cinta sama Rasulullah namanya akan harum, akan dicintai semasa kehidupan dunia ini masih ada. Termasuk salah satunya tanda seseorang cinta sama Rasulullah. Yang pertama, senang kalau dibacakan maulid atau qasidah atau nasidah yang memuji Rasulullah. Orang dulu itu ya, ibu-ibu ya, ada kalau mereka dibacakan syair pujian Rasulullah, iku nangis. Nangis karena apa? Rindu terhadap Nabi Muhammad. Bahkan ada satu cerita seorang perempuan. Iki kayak contoh kayak ibu-ibu ini. Ya. Seorang perempuan yang bernama Syekhah Sultana Az-Zabidi. Syekhah Sultana Az-Zabidi ini ibu termasuk perempuan yang soleh wali. Amalannya nopo? Amalannya apa? Tidak punya amalan kecuali satu tok. Apa? Baca sholawat. Libur baca sholawatnya ketika saat tidur sama saat di kamar mandi atau ketika melaksanakan sholat fardu. Selesai sholat fardu nyekel tasbih baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Terus beliau ulangi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus amalannya cuma hanya itu saja. Apa yang terjadi? Suatu hari ketika sholat malam dengar suara. Dengar suara. Ya Syekhah Sultana, minta apa yang kamu minta. Krungu suara tanpa kelihatan orangnya. Disuruh minta, diijabahi permintaan kamu, tapi gak kesusu. Jaluk
sallallahu alaihi wasallam melewati Syekha Sultan. Seorang perempuan lho, Bu. Amale napa? Baca salat. Saiki baca sholawat diganti cekelan HP. Nggih. Delok HP, nek gak delok HP delok di kapan iso mimpi Rasulullah. Lah nek ibuke nyekel HP, anake. Hah? Kan namanya anak ini kan pasti ngelihat figur bapak orang tuanya. Makanya kalau kepingin jadi anak, punya anak yang soleh, ya kita harus jadi orang soleh juga. Tunjukkan sesuatu yang baik kepada anak kita. Orang tuanya ngaji Al-Quran, anaknya insya Allah ikut ngaji Al-Quran. Orang tuanya ikut majelis taklim, duduk di pengajian rutin yang ada di pondok pesantren ini, anaknya akan ikut juga. Kalau orang tuanya tidak punya kapasitas banyak dalam ilmu agama, monggo bisa ditaruh di pondok. Insya Allah guru-guru yang ada di tempat pondok tersebut siap membimbing, mengarahkan anaknya menjadi lebih baik. Tapi duduk sulapan. Semua tergantung bibitnya. Nek kualitas bibit KW digawa nang pondok kepingin dadi sing asli ya repot. Kita juga harus ikut andil mendoakan amal ibadah sing akeh. Tujuannya apa? Keberkahan amal ibadah kita yang baik tadi itu akan jatuh kepada anak cucu keturunan kita. Tidak ada ceritanya anak soleh zaman sekarang itu soleh karena dirinya. Tidak ada. Pasti kalau dilihat sejarah ke belakangnya, ada orang-orang tua, kakek, neneknya yang dulunya mereka adalah orang-orang soleh. Subhanallah, keberkahan itu tadi turun sampai ke anak cucu. Nabi Khidir alaihi salam. Ya, kalau yang pernah belajar tafsir surat Kahfi ini kok ada cerita tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Salah satunya kejadian yang diprotes, yang dikomplain ya oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir, rumah yang mau jatuh ya, tembok yang mau jatuh dibetulkan sama Nabi Khidir. Ketika saat itu Nabi Musa alaihissalam tanya, kenapa kamu betulkan tanpa kamu minta imbalan, sedangkan kita membutuhkan biaya untuk makan ya, untuk keperluan. Kata Nabi Khidir, kamu nggak tahu apa yang aku kerjakan, kamu nggak tahu. Akhirnya hasilnya apa? Ternyata setelah Nabi Khidir mengatakan bahwasanya di rumah tersebut ada harta karun yang diperuntukkan untuk anak yatim yang masih kecil. Ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa sampai sosok seorang Nabi Khidir diperintahkan untuk menjaga harta anak yatim tersebut? Ternyata setelah ditelaah, kakek-kakek daripada anak yatim tersebut ada yang menjadi orang barokai kakeknya ya, keberkahan daripada apa? Kakeknya sampai cucunya pun dijaga oleh seseorang yang statusnya atau pangkatnya adalah seorang nabi. Niki barokai wong saleh. Kalau kepingin keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, ya jadikan diri kita soleh. Wabib nek kate dadi wong soleh engko jarine amal ibadahe akeh, gak perlu akeh-akeh, cuman siji sing akehno. Akehno siji. Apa? Baca sholawat. Sing akeh baca sholawat. Yang banyak kalau baca sholawat. Saya mau cerita sedikit. Saya dari Gresik, saya punya salah satu guru yang berapa tahun yang lalu
baru wafat meninggal. Beliau cerita sama saya, beliau pernah punya saudara kerabat ada di Surabaya. Orangnya niku sudah kena cuci darah, pankreasnya sudah tidak berfungsi. Nggih, pankreasnya sudah tidak berfungsi. Wis tuwa, sepuh. Dokter sudah angkat tangan. Karena pankreas sudah nggak berfungsi ya berarti sudah pakai suntik insulin, sudah pakai bukan pil lagi sudah. Apalagi ke posisi orang tuanya sudah sepuh 70 lebih. Bangun dari tempat tidurnya saja dia sudah kesulitan. Cuman megang tasbih, baca sholawat. Tidak selang berapa bulan kemudian orangnya sudah bisa bangun dari tempat tidurnya. Nggih, niki yang cerita guru saya, kebetulan guru saya langsung bertemu dengan orang tersebut. Selang berapa tahun, hampir 1 tahun, dia sudah bisa bangun. Dia cek ke dokter. Dia periksa pankreasnya. Balik normal lagi. Biasanya kalau pankreas itu Bu ya, kalau sudah rusak, niku dokter sudah nggak bisa ngobatin karena tidak ada obatnya, sudah nggak bisa berfungsi normal. Ditanya, pakai obat apa? Ya nggak pakai obat apa-apa saya. Terus kamu punya amalan apa? Nggak ada kecuali satu amalan saya. Apa? Sholawat. Berapa dalam sehari kamu baca sholawat? Saya baca sholawat sehari 10.000. Satu hari berapa? 10.000. Ya, saya tanya, loh, bagaimana orang bisa baca sholawat 10.000 dalam sehari? Setahu saya 1.000 saja kita sudah tidak kuat, repot semua. Akhirnya guru saya bilang, permulaannya memang tidak langsung 10.000, tapi proses dari dia latih 1.000 sampai dia naikkan 2.000 sampai dalam puncaknya dia sampai berapa? 10.000 dia baca sholawat. Subhanallah. Sakit bisa sembuh. Keberkahan orang baca sholawat niku ndak habis-habis sampai yaumul kiamah. Nggih, jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau nganggur monggo pakai megang tasbih baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak rugi kita. Mau megang tasbih sambil baca sholawat. Mau kerja sambil baca sholawat. Enggak ada yang rugi. Bahkan keberkahan akan tercurahkan begitu hebat, begitu besar. Sadar tidak sadar, kehidupan kita, ekonomi kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala sedikit demi sedikit. Kalau kita baca sholawat. Insya Allah mungkin kalau para kiai, para asatid tahu tentang kitab Dalail. Nggih. Karangan dari Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Niku kitab sebenarnya besar, tidak terlalu besar itu kitab, tapi subhanallah keberkahannya begitu hebat itu kitab sampai para kiai-kiai saya yang ada di Jawa sini, di Indonesia, mereka tidak lepas daripada baca kitab Dalail tersebut. Tapi ada ceritanya. Pengarangnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Niku pernah satu hari beliau jalan di satu desa, terpencil desanya. Sampai melewati desa tersebut, Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli tadi itu menemukan musola kecil. Dia mau sholat. Dia
namanya musola zaman dulu nggak ada kamar mandinya, yang ada itu cuman apa? Sumur. Nah, dia masuk, dia lihat sumur, ternyata sumurnya airnya sangat dalam sekali dan tidak ada timba untuk ngambil air tersebut. Waktunya sudah mau habis, dia bingung, nggak ada warga yang lewat. Nggak lama kemudian ada sosok anak kecil, masih umur 10 tahun. Masih umur 10 tahun. Tanya, "Paman, kenapa? Mau cari apa?" "Iya, saya ini mau wudhu, mau sholat. Saya mau ngambil air nggak bisa karena di sini nggak ada timbanya. Kamu punya nggak timba untuk biar saya pinjam?" Loh, kita kalau di sini kalau berwudhu nggak pakai ngambil air, nggak pakai timba. Kedalaman air yang begitu dalam, anak kecil tadi mengatakan warga sini kalau ngambil air dari sumur ini nggak pakai timba. Lah terus mau pakai apa? "Oh begini paman, dideketin itu sumur, diludahi, diludahi. Subhanallah, ludah tadi itu nyampe ke air, airnya langsung naik ke atas. Tapi jangan ditiru ya ibu-ibu ya. Tambah entek engko nek sampean sing ngidoni tambah entek banyune engko, jangan ya. Ini diludahin sama anak kecil, airnya naik ke atas sampai tumpah. Ini Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, ini orang tersebut. Ini ulama, tapi dia bingung. Ini anak kecil punya karomah seperti ini. Perasaan saya ulama zaman sekarang sehebatnya ulama masih belum bisa punya keramat seperti ini. Ini anak kecil. Kata anak kecil, kata Abu Abdullah tadi, "Nak, kamu punya amal apa?" "Saya tidak punya amal apa-apa. Coba saya kepingin ketemu sama orang tua kamu." Didatangkan orang tuanya, ditemukan sama orang tuanya, ditanya, "Warga sini punya amal apa?" "Kami tidak tidur kecuali kami sudah membaca sholawat sekian ribu sholawat." Kami tidak tidur kecuali kami sudah membaca berapa? Sekian ribu sholawat. Menghasilkan apa? Ludah yang penuh keberkahan karena selalu menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lah kalau kita punya lisan dipakai untuk ngerasani orang, gunjing orang, ya gak barokah kita punya ludah. Tapi kalau lisan ini dipakai baca sholawat, hasilnya seperti itu. Berkah, berkah enggak? Berat beb, mau baca segitu tuh berat. Loh, berat pak. Namanya melawan hawa nafsu. Coba kita pikir, kita lo duduk main HP, nek sing ibu-ibu ini jagongan, nggih, ngobrol dengan tetangga, sak jam lo gak kroso. Kalau bapak-bapak duduk di warung kopi ini rego 3.000, 3 jam gak entek-entek. Kuat. Lah kalau itu 3 jam dipakai baca sholawat, baru oleh 10 menit kaki wis metu kabeh, kolesterol metu, rematik metu kabeh. Berarti masalahnya terletak tidak mampu atau karena memang hawa nafsu yang terlalu berat untuk dilawan. Hawa nafsu yang terlalu berat untuk dilawan. Saya sih nggak nyuruh sampean baca 10.000, cuman sebelum tidur baca 100 saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dibaca 100 sak puteran tas. Sebelum tidur baca sholawat. Insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Insya Allah keberkahan akan kita dapat. Barokah bukan kita yang baca, tapi bukan untuk kita saja. Misal contoh, saya kasih amalan buat ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau bapak kepingin punya anak yang soleh,
atau bapak kepingin punya istri yang soleh atau istrinya menjadi istri yang solihah, ya, atau juga sama ibu-ibu kepingin suaminya jadi suami yang soleh atau anaknya jadi anak yang soleh, ya, perbanyak baca sholawat, hadiahkan untuk kesolehan suami, kesolehan istri, peruntukkan untuk kesolehan istri, kesolehan suami, kesolehan anak, kelancaran rizki, dan semuanya niatkan diijabahi insyaallah. Jadi nek ngamalno sholawat niatno kanggo iku mau. Nggih. Anake cek oleh kerjaan enak, monggo. Sampeyan duduk tengah malam baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum subuh bangun setengah jam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai 100, selesai 100, angkat tangan, ya Rab, barokai sholawat niki, semoga suami saya jadi suami yang soleh, istri saya jadi istri yang soleh, anak saya nemu pekerjaan, putri saya ketemu jodoh yang soleh, dan apapun hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku keramate baca sholawat. Ya, kenapa sih kiai-kiai zaman dulu berhasil, pondoknya berhasil, muridnya berhasil semuanya? Karena mereka baca sholawat. Nek bahasane niku nirakati pondok, nirakati murid niku kanggo apa? Baca sholawat. Insya Allah kalau kita perbanyak baca sholawat, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Ya, ini termasuk majelis malam hari ini yang kita hadiri. Walaupun ini dimulai dari jam berapa Gus? Acara ini. Oh, masya Allah, dari ba'dal maghrib. Ya, saya nggak akan panjang-panjang. Karena sudah tahu ini kelihatannya lapar semuanya kelihatannya. Ya, saya nggak akan panjang-panjang. Insya Allah kita dapat. Yang penting sekarang ini kan lagi musim wabak penyakit, pandemi yang efek sampingnya sampai ekonomi pun juga merosot jauh. Ya, sing iso nyelamatkan kita dari pandemi ini baca sholawat. Coba setiap satu daerah ini, daerah sini, warga sekitar sini, setiap rumah baca sholawat 100. Monggo sak mampune. Mau sholawat apa? Ya, menurut saya gak usah sing dawa-dawa. Insya Allah kalau ada sholawatnya Nabi Khidir yang lafadznya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu lebih ringkas ya. Insya Allah mungkin Gus Huda juga beliau ada ijazah untuk sholawat tersebut. Monggo barangkali bisa diijazahkan kepada warga sekitar untuk diamalkan, itu lebih mudah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Saya ijazahkan, monggo sampean amalkan. Tapi kalau yang saya dapat ijazahnya sih sampai 1000, tapi saya enggak ngasih segitu. Sampean baca 100. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Setiap rumah baca, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barokah sholawat dijaga. Barokah sholawat, insya Allah penyakit corona ini mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, barokah daripada keberkahan daripada sholawat yang sudah kita baca, maulid yang sudah kita baca, lantunan pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca ini, ya Rabb, keberkahan daripada ini semua, ya Rabb, angkat penyakit tersebut, ya Rabb, kembalikan kondisi kita bisa menjadi lebih baik. Saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit tersebut, semoga mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala barokah daripada sholawat tersebut. Semoga pondok pesantren ini kedepannya bisa menjadi lebih baik, ya. Yang ada di pondok bisa termasuk orang-orang yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang menjadi hajatnya sahibul hajah, sahibul bait diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, saya minta maaf kalau terlalu panjang nasihatnya. Ambil yang baik dan usahakan untuk bisa diamalkan insyaallah.
Kalau sudah diamalkan baru kita akan melihat hasilnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.